Pernahkah kamu berpikir, kenapa di dunia ini banyak orang pintar, tapi dunia tetap saja penuh kebohongan, korupsi, dan kerusakan? Itu karena kepintaran tanpa akhlak hanyalah kecerdasan yang kehilangan arah. Ilmu dan akhlak adalah dua sisi dari satu mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ilmu memberi kemampuan, tapi akhlak menentukan arah penggunaannya. Ilmu tanpa akhlak bisa membangun dunia, tapi juga bisa menghancurkannya. Lihat saja sejarah manusia. Orang paling cerdas di abad ke-20 menemukan bom atom, sebuah puncak prestasi ilmu pengetahuan. Tapi hasilnya, jutaan nyawa melayang. Bukan karena ilmunya salah, tapi karena nilai moralnya absen. Inilah yang dimaksud, ilmu yang tidak disertai akhlak hanya akan menjadi senjata bagi keserakahan manusia. Dalam pandangan Islam, akhlak bukan tambahan tapi inti dari pengetahuan. Rasulullah sendiri digambarkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang berakhlak agung. Padahal beliau juga orang paling berilmu di antara manusia. Artinya, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin luhur pula akhlaknya. Tapi realitas sekarang justru sebaliknya. Banyak orang tahu mana yang benar, tapi tetap memilih yang salah. Banyak yang paham etika, tapi melanggarnya demi ambisi. Inilah tanda bahwa ilmu sudah kehilangan jiwanya, kehilangan adab. Akhlak adalah ruh dari ilmu. Kalau ilmu adalah tubuhnya, maka akhlak adalah napasnya. Tanpa napas, tubuh akan mati. Begitu juga ilmu. Tanpa akhlak, ia menjadi kosong. Hidup di permukaan, tapi mati di kedalaman. Dalam Islam, mencari ilmu bukan hanya proses intelektual, tapi proses penyucian diri. Setiap pengetahuan baru seharusnya menambah ketundukan kepada Allah. Setiap penemuan baru seharusnya menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan. Bayangkan seorang ilmuwan yang menemukan teknologi luar biasa, tapi tidak peduli pada dampaknya bagi manusia dan lingkungan. Ia seperti orang yang menyalakan api di rumah, lalu meninggalkannya tanpa peduli siapa yang terbakar. Islam tidak menginginkan ilmuwan seperti itu. Ilmuwan sejati dalam pandangan Islam adalah orang yang beradab. Orang yang tidak hanya tahu, tapi juga tahu batas. Ia sadar bahwa setiap pengetahuan yang ia miliki adalah amanah, bukan milik pribadi. Ia tahu bahwa setiap kebenaran yang ia temukan harus digunakan untuk kebaikan, bukan keuntungan. Karena itu, Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu dan adab. Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibn Miskawayh menulis panjang lebar tentang pentingnya akhlak dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa tujuan belajar bukan untuk menjadi pintar, tapi untuk menjadi baik. Karena kepintaran tanpa kebaikan hanya akan menambah bahaya bagi dunia. Coba lihat dunia digital sekarang. Kita punya teknologi luar biasa, kecerdasan buatan, big data, media sosial, tapi juga punya krisis kejujuran dan empati. Kita tahu cara membuat konten viral, tapi lupa bagaimana cara menjaga martabat manusia. Kita punya data besar, tapi kehilangan hati nurani. Itulah tanda bahwa akhlak tidak lagi memimpin ilmu. Manusia tidak diukur dari seberapa banyak yang ia tahu, tapi seberapa benar ia menggunakan pengetahuannya. Dan ukuran benar dalam Islam bukan sekadar logika, tapi moralitas yang bersumber dari iman. Ilmu yang benar adalah ilmu yang melahirkan kebajikan, bukan kesombongan. Maka pendidikan Islam yang sejati bukan hanya tentang hafalan, tapi pembentukan karakter. Guru sejati bukan hanya yang mengajar, tapi yang menuntun muridnya menjadi manusia yang berakhlak. Karena akhlak adalah tanda ilmu telah bersemayam di hati, bukan sekadar di kepala. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dan dalam konteks ilmu, sabda ini bermakna bahwa pengetahuan harus diarahkan untuk memperbaiki, bukan merusak. Kalau ilmu menjauhkan seseorang dari akhlak, berarti ada yang salah dalam niat atau cara belajarnya. Dalam Islam, setiap pengetahuan melahirkan tanggung jawab. Semakin tinggi ilmu, semakin besar amanahnya. Dan semakin besar amanah, semakin berat hisapnya di akhirat. Karena ilmu adalah cahaya. Dan siapapun yang membawa cahaya itu wajib memastikan bahwa cahayanya tidak membakar, tapi menerangi. Jadi, ilmu dan akhlak adalah pasangan abadi. Ilmu menunjukkan jalan, akhlak memastikan kita tidak tersesat. Ilmu menajamkan akal, akhlak menenangkan hati. Dan tanpa keseimbangan itu, manusia akan kehilangan arah di tengah lautan kemajuan yang ia ciptakan sendiri.
Karena itu, tugas kita hari ini bukan hanya menjadi pintar, tapi menjadi bijak. Bukan hanya tahu, tapi tahu untuk apa. Karena dalam Islam, yang paling mulia bukan yang paling tahu, tapi yang paling bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, karena di episode berikutnya kita akan bahas hubungan antara iman, ilmu, dan amal, dan bagaimana ketiganya membentuk manusia seutuhnya dalam pandangan Islam. Jadi tetap terus ikuti channel ini, karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.